Selamat siang, nama saya Muhammad Irfan Saputra dengan NIM 392245001 yang berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk menyanggupi UTS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, saya ingin mengambil tema tentang analisis interaksi manusia dan komputer pada salah satu aplikasi edukasi terbesar di dunia saat ini, yaitu Duolingo. Fokus utama dari analisis ini adalah melihat bagaimana Duolingo berhasil menciptakan pengalaman belajar bahasa yang adiktif melalui pendekatan gramatikasi dan prinsip-prinsip modern. Presentasi saya hari ini akan dibagi menjadi 3 poin utama. Pertama, kita akan melihat profil dan konteks pengguna dari Duolingo. Kedua, kita akan membedah analisis antarmuka atau UI UX berdasarkan prinsip-prinsip IMK. Dan yang ketiga, kita akan melihat data aktivitas serta analisis kelebihan dan kekurangannya. Masuk ke poin pertama, profil pengguna. Siapa sih sebenarnya yang menggunakan Duolingo? Karakteristik pengguna Duolingo sangat universal dan kasual. Penggunaannya berkisaran dari anak-anak, sekolah, mahasiswa hingga orang dewasa atau lansia sekalipun yang ingin belajar bahasa baru secara mandiri. Aplikasi ini dirancang dengan tingkat kesulitan teknis yang sangat rendah atau yang disebut dengan low technical entry. Artinya pengguna tidak membutuhkan keahlian tertentu, melainkan hanya membutuhkan motivasi untuk belajar, yang biasa kita sebut dengan folk theory behavior, dengan rumus behavior MAP, yaitu motivation, ability, dan juga prompt. Jika kita melihat dari konteks situasi penggunaan atau kapan dan di mana aplikasi ini digunakan, Duolingo sangat mendukung konsep microlearning atau yang biasa disebut dengan aplikasi yang bisa digunakan di sela-sela kesibukan sehari-hari, baik di dalam bus, di kereta, pada saat istirahat atau makan siang sekalipun. Oleh karena itu, tujuan utama penggunaan adalah bisa menyerap kosakata baru dengan cepat, melatih pelafalan atau speaking secara instan, dan menjaga konsistensi belajar harian tanpa merasa terbebani oleh materi yang berat. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu analisis antarmuka. Prinsip IMK pertama yang diterapkan Duolingo sangat baik adalah clarity atau kejelasan dan minimalis. Antarmuka Duolingo dirancang sangat bersih dan meminimalkan beban kognitif atau cognitive overload agar otak pengguna tidak kelelahan ketika melihat informasi. Kehadiran maskot Duolingo, si burung hantu yang ikonik, dan ilustrasi visual yang sangat besar di setiap soal membuat aplikasi ini terasa ramah, menyenangkan, dan interaktif. Kekuatan utama Duolingo terletak pada penerapan elemen gamifikasi yang diadopsi dari game RPG. Ada tiga komponen utama di sini. Yang pertama itu XP Experience Point yang memberikan kepuasan instan kepada pengguna setelah menyelesaikan sesi. Yang kedua ada Heart atau sistem nyawa yang memberikan batasan atau tantangan agar pengguna berhati-hati dalam menjawab. Dan yang ketiga adalah Streak. Fitur streak ini memanipulasi psikologi manusia yang disebut dengan low aversion atau takut kehilangan. Jadi pengguna akan rela meluangkan waktu sekitar 3 menit setiap hari agar angka konsistensi belajar mereka tidak kembali ke nol. Selain gamifikasi, Duolingo juga menerapkan prinsip feedback atau umpan balik instan yang sangat kuat. Ketika menjawab benar, layar bawah langsung berubah hijau disertai suara dentingan yang memuaskan sebagai bentuk approve atau positive reinforcement. Sebaliknya, jika salah, layar menjadi merah dan ponsel memberikan getaran kecil atau haptic feedback secara solusi jawaban yang benar secara langsung. Dari sisi aksesibilitas, Duolingo menyediakan interaksi multimedia yang lengkap, mulai dari teks, audio, dari penutup asli hingga input mikrofon. Desain ukuran tombolnya pun dibuat besar, sehingga sangat ramah untuk pengguna yang memiliki keterbatasan motorik atau yang menggunakan layar ponsel kecil. Penerapan prinsip IMK ini terbukti sangat efektif jika melihat dari data performance
Duolingo. Hingga periode terbaru, Duolingo berhasil menyentuh angka 52,7 pengguna aktif harian daily active user. Penerapan fitur-fitur gamifikasi seperti streak berhasil meningkatkan retensi pengguna hingga 60%, sekaligus menurunkan angka pengguna yang berhenti menggunakan aplikasi atau churn rate sebesar 28%. Data ini membuktikan bahwa kenyamanan antarmuka berbanding lurus dengan loyalitas pengguna. Sebagai kesimpulan analisis, mari kita lihat kelebihan dan kekurangan aplikasi ini dari kacamata IMK. Kelebihannya itu beban kognitifnya sangat rendah karena pelajaran dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil dengan konsep games dengan jadwal belajar linear yang jelas. Animasi karakter yang responsif juga berhasil membangun ikatan emosional, membuat aplikasi terasa hidup, dan mereka memiliki logo ikonik yaitu burung hantu atau biasa disebut dengan maskot. Itu memberikan karakteristik tersendiri dari aplikasi Duolingo. Kekurangannya pada versi gratis terdapat interupsi iklan video-video pop-up yang menawarkan premium yang cukup sering muncul setelah sesi selesai, dan itu sangat mengganggu bagi user dan membuat distract atau kelelahan. Hal ini dapat memicu kekecewaan pengguna karena merusak alur konsentrasi atau flow belajar. Selain itu, sistem nyawa yang membatasi kesalahan maksimal 5 terkadang dinilai terlalu berat bagi pemula dan bisa menurunkan retensi jika mereka kapok karena dihukum oleh sistem. Duolingo telah membuktikan satu hal besar dalam dunia IMK, bahwa fun atau kesenangan bukanlah distraksi dalam proses belajar, melainkan sebuah syarat utama agar proses belajar itu berhasil. Direct manipulation atau kenyamanan emosional pengguna adalah kunci kesuksesan semua produk digital. Sekian presentasi video dari saya untuk tes mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Sampai jumpa.